sih mau dibuka dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk para penguji, Pak Asep dan Pak Rudiat yang sudah meluangkan waktu, kemudian dari pembimbing juga dari Prodi. Kebetulan saya pembimbing selaku Prodi dan Pak Ganis selaku Sek Prodi. Kami mengucapkan selamat bersidang untuk Tantan, saudara Tantan. Untuk proses sidang kita lakukan dengan 3 tahapan. Pertama paparan, sesi kedua tanya jawab dan diskusi. Kebetulan kalau ada yang bertanya juga dari para pendengar, saya kemudian dipersilahkan. Kemudian yang terakhir mungkin penilaian keluarin ya. Ya ada. Sidang tertutup penguji dan pembimbing ya, menentukan nilai yang didapatkan dan apakah sidang dinyatakan selesai atau ada sidang lanjutan atau sidang ulang. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa kita mulai. Silakan saudara Tantan dimulai untuk tahap. Terima kasih. Waktunya presentasi kurang lebih 15 menit. Terima kasih Pak Yusi sebagai Ketua Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, pembimbing dan penguji yang telah hadir dalam sidang ini. Di sini saya akan memaparkan isi dari skripsi yang saya buat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Cairan Infus Berbasis IoT Menggunakan Aplikasi Smartphone. Yang pertama yang dilatar belakangi untuk penulisan ini adalah travena merupakan sumber nutrisi pasien dan media pemberian obat dengan metode memasukkan cairan ke pembuluh darah. Nah, sebelumnya sudah ada yang membuat alat tersebut, tetapi ada memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa merekam hasil tetesan, komponennya belum memakai 2FSMD. Terus alat yang sebelumnya itu belum bisa portable karena masih berbasis PC. Selanjutnya, maka dari itu saya membuat alat monitoring yang dibuat untuk memiliki kelebihan bisa merekam hasil data, sudah berupa modul yang terintegrasi digitalisasi dan mudah didapatkan serta ekonomis. Yang pertama yaitu bisa dibawa kemana-mana, yaitu portable. Ulasan masalah yang pertama, bagaimana membuat aplikasi smartphone untuk pengetahuan infus. Ini adalah ada 2 rumusan masalah yang di skripsi, yang di data. Ini belum diringkas. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengakses, bagaimana memantau kesan infus secara jauh. Dan kedua, bagaimana membuat aplikasi smartphone untuk memantau kesan infus. Nah, batasan masalah. Yang pertama, aplikasi hanya bisa memonitoring kecepatan tetesan cairan infus. Yang kedua, tetesan infus diatur dengan manual. Yang ketiga, normalnya tetesan infus tergantung penyakit yang diderita pasien. Maka dari itu tidak diatur secara otomatis dalam alat ini. Yang keempat, alat ini hanya bisa digunakan pada infus yang berkapasitas 500 ml. Dan yang terakhir, alat ini digunakan untuk perawat yang bertanggung jawab pada ruangan tertentu. Nah, tujuan yaitu yang pertama memonitoring laju tetesan infus per menit, yang kedua memantau keadaan volume cairan infus, nah yang ketiga adalah membuat aplikasi smartphone untuk pemantauan cairan infus. Nah, manfaat dari alat ini, yang pertama ada efisiensi waktu untuk tenaga medis dan merawat pasien, nah, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien, dan yang ketiga mengoptimalkan hak pasien dan keluarga untuk beristirahat. Nah, ini ada di bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ini adalah skematik dalam alat yang saya buat.
yaitu menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu adalah objek yang akan saya atur, yang saya akan monitoring, yaitu infus adalah cairan obat yang pemberiannya disuntikan secara langsung ke dalam pembuluh darah pasien. Kemudian ada Internet of Things. Jadi alat ini menggunakan IoT, yaitu berupa konsep yang objeknya bisa berputar data secara otomatis dan secara internet. Nah, ini adalah Arduino Uno sebagai watak dari alat ini, yaitu Arduino merupakan kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis APR dari perusahaan Atmel. Jadi Arduino ini adalah perkembangan dari Atmega, keluarga Atmega dan Atmel yang sejenis APR, tapi platformnya udah Arduino Uno. Yang membedakan itu adalah platform, board, dan pemrogramannya. Yang selanjutnya ada ESP8266. Yang digunakan pada alat ini adalah untuk mengintegrasikan data yang dari Arduino itu ke internet, ke server. Nah, ini adalah IR Obstacle Sensor, merupakan sebuah modul yang berfungsi sebagai pendeteksi halangan atau objek di depannya. Nah, ini adalah sensor yang akan mendeteksi tetesan cairan infus tersebut. Ini kemudian ada APP Inventor. APP Inventor adalah sebuah tool untuk membuat aplikasi Android dengan metode Visual Block Programming. Nah, ini adalah proses software yang akan digunakan pada alat monitoring ini. Nah, selanjutnya ada ThingSpeak. ThingSpeak dalam alat monitoring ini digunakan sebagai server untuk penyimpanan data dan pertukaran data secara publik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perancangan sistem dan implementasi sistem. Ini adalah ada flowchart, di mana yang pertama itu mengumpulkan data dan literatur. Itu udah jelas. Saya mencari literatur itu pada beberapa tenaga medis ahli dan membaca referensi jurnal-jurnal ilmiah yang sudah membuat alat ini terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada perancangan alat, kemudian pembuatan alat berupa perakitan hardware, perakitan alat elektronik, dan pembuatan casing. Selanjutnya pemrograman alat. Setelah hardware selesai, kemudian diprogram pada Arduino itu dan membuat aplikasi untuk diintegrasikan dengan Arduino dan server supaya bisa berbagi data. Yang selanjutnya ada uji coba. Setelah diuji coba, kemudian di hasil dan itu ada pembahasan dan analisis apakah sesuai rencana. Kalau misalnya sesuai rencana, bisa langsung pembuatan laporan. Nah, ini adalah metode, ini perancangan sistem dan implementasi sistem. Di sini ada infus yang akan cairan infus akan dideteksi dengan IR Obstacle Sensor, kemudian ditampilkan di layar LCD 16x2 untuk perbandingan antara aplikasi dan yang nyatanya yang terbaca pada Arduino Uno. Kemudian dikirimkan ke ESP8266 dan dikirimkan ke internet, ke server yaitu ThingSpeak. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada pengujian Serialcom dan ESP8266, yaitu untuk mengkoneksikan antara Arduino Uno ESP8266 dengan suatu akses point hotspot yang akan nanti bisa berkoneksi dengan server. Izin siap. Ya. Nah, selanjutnya ada keakuratan IR Obstacle Sensor dengan jarak pemancar 2,1 cm. Nah, ini ada resistansi 5,49 ohm, itu
yang digunakan pada alat ini karena untuk jarak 2,1 cm efisiensinya adalah 5,49 ohm. Dan selanjutnya ada pengujian data di hardware dan aplikasi. Nah, ini ada untuk membandingkan data yang tampil di LCD dan yang tampil di aplikasi. Nah, ini ada perbedaan antara hasil data pembacaan di hardware dan aplikasi ini, yaitu satu tetesan. Ini dikarenakan jaringan yang tidak stabil, maka dari itu akan ada selisih dinding waktu, maka itu tidak akan bisa sama. Dan pas pertama dinyalakan alat ini akan langsung mendeteksi angka 1 karena sensor infrared itu sudah memancarkan data dan menerima oleh receiver di sini, maka akan menilai 1. Awalnya itu dari 1. Selanjutnya pengujian tetesan. Nah, ini pengujian stopwatch dihitung manual dengan kecepatan infus 14. Nah, jumlahnya itu 6.590 dengan waktu 7 jam 9 menit. Nah, ini ada 4 kali percobaan. Selanjutnya ini adalah hasil pembacaan dari hardware. Nah, ini hasil pembacaan hardware tidak jauh berbeda dengan yang tadi, dengan stopwatch. Kemudian hasil dari pembacaan aplikasi. Nah, aplikasi ini tadi sudah dijelaskan perbedaan antara LCD, hardware, dan aplikasi ini akan ada perbedaan karena koneksi internet yang tidak stabil. Maka dari itu untuk waktunya pasti akan ada terhambat sedikit untuk pengiriman datanya. Ini ada perhitungannya. Nah, jadi ini dari beberapa pengujian stopwatch dengan alat atau hardware ini memiliki rata-rata 6.569 tetes, sama dengan hardware yang memiliki rata-rata error yaitu 0,17%. Yang selanjutnya pengujian jumlah tetesan di aplikasi, yaitu dengan mempunyai rata-rata 6.584 tetes dan mempunyai presentasi error 0,24%. Jadi itu ada 2 perbandingan antara hardware dan aplikasi. Nah, yang selanjutnya ada pengujian batas minimal infus. Nah, ini ada 500 mili. Jika infus masih 500 mili sampai 100 mili, itu akan tidak ada notifikasi. Jika volume cairan infus sudah pada 50 mili, maka ada peringatan, yaitu di layar depan smartphone, yaitu cairan infus harus diganti. Nah, hasil dari pengujian batas infus, tampilan aplikasi monitoring aplikasi smartphone berfungsi dengan baik, yaitu 500 mili sampai 100 mili masih termasuk kategori aman karena batas minimal diatur sampai 50 mili. Jika sampai dengan angka tersebut, maka dalam aplikasi akan ada notifikasi berupa teks cairan infus harus diganti. Nah, ini adalah ada kita coba dengan alat secara langsung.
untuk mengatur tetesan secara manual. Nah, dalam pemakaian pemasangan holder ini harus pas, karena kalau misalnya tidak pas ini akan tidak akan terbaca tetesannya. Nah, di sini ada ISP 8266. Kalau misalnya ISP ini sudah terkoneksi dengan internet, maka akan ada LED nyala yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini akan menandakan bahwa Arduino itu sedang mengirim data ke server, itu TeamSpeak. Kemudian di aplikasi ini kita bisa lihat Kalau di atas nggak tahu. Nah, ini kita bisa lihat ada grafik dan tetesannya. Nah, di sini udah menunjukkan 13 dan di aplikasi menunjukkan 11. Ini dikarenakan karena koneksi internet yang tidak stabil. Tuh, soalnya di sini ada kelihatan kecepatan internetnya itu 1,83. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran, yaitu yang pertama, pemantauan secara jarak jauh dengan menggunakan sistem IoT pada alat ini berfungsi dengan baik sesuai dengan yang dirancang, sehingga data pemesanan sensor dapat menyimpan di cloud serta dapat diakses secara mudah, baik itu menggunakan aplikasi monitoring maupun berupa data dalam bentuk Excel yang didapatkan di server TeamSpeak. Yang kedua, aplikasi dibuat dengan menggunakan software web di App Inventor yang mudah karena pemakaian sistemnya visual block programming. Yang ditampilkan di layar aplikasi screen 2 yaitu untuk tetesan per detiknya. Kemudian kapasitas jarak infus 5 memori dan grafik. Aplikasi monitoring bekerja dengan akses internet. Yang terakhir, alat dan aplikasi sudah bisa berfungsi sesuai rencana, akan tetapi pada pengaturan keakuratan hasil pembacaan tetesan memiliki nilai sebesar 0,7% dan untuk hardware dan 0,2% untuk software. Selisih tersebut disebabkan karena holder yang tidak dapat posisinya dan kondisi internet yang terlambat. Mungkin sekian paparan yang saya sampaikan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yusri. Oke, mungkin ada yang didemokan. Ini Pak udah di depan Pak. Jadi tadi kan Ditaruh mungkin di depan Ya udah, kelihatan. di sini Pak. Kelihatan. Ya mungkin ini bisa dilihat oleh ini adalah aplikasi dari alat ini. Itu adalah yang pertama ada tetesannya, status cairan infus, dan terakhir ada grafik. kasih lihat aplikasinya kan. Oh iya Pak, ini Pak. Pakai itu ya, Mengapa? yang di laptop aplikasi Android Oh yang enggak, bisa Pak. ditampil. Oh iya, iya betul. pakai Ya, mas. kita tampilin. Karena kan mungkin aspek dari laptop saya usia jadi tidak memadai gitu. Ya memang berat sih. Berat. Cuman ya kalau untuk apa, untuk sidang kayak gini kan presentasi supaya bisa dilihat Iya. jelas. Oh iya.
Terus nah ini karena tetesan tidak sesuai per menitnya, ini akan ada notifikasi Kalau di sini berapa? 22. 22 ini 20. Nah di sini ada pemberitahuan notifikasi TPM tidak sesuai karena itu per menitnya itu udah disetting 14. Tidak sesuai. Ya, TPM tidak sesuai. Hmm. Jadi harus dicek kenapa ini bisa tidak sesuai karena diaturnya udah 14. Nah, di sana maka dari itu si perawat akan langsung melihat kepada tetesan tersebut apakah ada sumbatan atau yang lainnya. Nah, di sini juga ada satu cairan infus. Ini akan berkurang menjadi tadi kan 22 tetesan menjadi 49,5. Coba kenapa itu jadi di itunya di LCD-nya tidak terbaca? Oh, karena memang ini tidak standar sesuai yang dipakai di biasanya perawat, makanya itu akan ada kebocoran. Dan juga kalau misalnya mau mereset, kalau misalnya dicabut tadi Ya, reset. akan Terbaca kembali nol, akan kembali nol. Ini karena kebaca ini karena ini ada delay. Ini kan ada, ini karena ada delay. Jadi ini delay ini 1 menit, kurang dari 1 menit. Coba. Ya coba di sana udah di reset berarti di sini. Oh ya itu tuh Pak. Oh, 7 Pak. udah. Ya udah Pak. Terkoneksi. Cuman notif ini akan masih ada. Sama satu ya. Berapa? 7. Sini 10. 7 Pak. 7. Ya. Karena ada sini kan ada 10 10. Pak. Nah, udah lagi. Karena ada yang hotspot juga. Ini laptop. Laptop satu di laptop sendiri. Nah, dalam grafiknya pun ini berubah-ubah naik, kurvanya naik karena tadi awal di reset. Iya. Dari Bapak kemudian dan pembimbing ada tambahan pertanyaan atau Iya. teman-teman mahasiswa perjuangan.
Ya, berapa sih ini? Siap. Udah demonya. Oke, mungkin kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Dipersilahkan untuk para pembimbing. Kemudian kalau ada juga dari para peserta yang ingin tanya jawab, silahkan Pak Asep, Pak Rudiat untuk bertanya dan kritisi. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Yusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tantan, ya, saya kalau melihat dari buku gitu ya, saudara sudah melakukan ya perbaikan lah, ada perbaikan sisi. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba ingin melihat dari 3 sisi lah ya, sisi konsep, sisi pemahaman gitu ya, dan sisi implementasi dan aplikasinya. Sisi konsep misalnya saya ingin melihat beberapa hal yang sudah kamu sampaikan gitu ya. Kamu mengambil judul ini dari mana latar belakang pemahamannya sehingga terbentuk satu judul seperti ini, dan perancangan alat infus ini gitu ya. Iya, silakan. Jadi latar belakang yang melatar belakangi saya membuat judul itu karena di rumah sakit Indonesia, jadi untuk memaksimalkan istirahat pasien dan keluarga pasien, karena keluarga pasien itu harus menjaga merawat pasien itu sendiri, belum ya udah merawat pasien belum dirinya sendiri, tidurnya pasti akan terganggu. Nah, maka dari itu untuk menambah efisiensi dari perawat, karena kan perawat itu dijadwal misalnya nih dari satu shift berapa kali kunjungan untuk pemberian obat, karena kan tidak secara langsung ke sana, tidak tahu persis cairan infus itu mau habis atau tidak, kan tidak dihitung sejauh itu. Nah, maka dari itu untuk mencegah kehabisan infus, karena kehabisan infus ini akan menambah penyakit lagi, apalagi kalau misalnya cairan infus ini habis karena ada gelombang udara yang masuk ke dalam arteri pasien, itu akan mengakibatkan penyakit baru, yaitu embolium paru-paru. Terlalu jauh ya. Saya ingin tahu apa sebenarnya dasar utamanya kamu misalnya merancang alat ini. Jangan sampai kamu misalnya terlalu jauh akan mengakibatkan penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini gitu ya. Kan di sini tidak akan dibahas oleh kamu kan? Nah, apa sebenarnya kamu merancang alat ini? Jadi untuk efisiensi perawat Pak, dalam monitoring efisiensi perawat dalam pemantauan infus Pak. Ada nggak dibahas efisiensi perawat? Itu manfaat Pak. Manfaat dari alat ini. Jadi manfaat dari alat itu adalah untuk efisiensi. Tujuannya kamu melatih ini bukan efisiensi kan? Oh iya Pak. Bukan kan? Oh iya. Jadi efisiensi bukan? Iya Pak. Jadi tadi saya ada tujuan itu, yaitu bagaimana cara memantau tetesan infus secara jarak jauh. Oke, memantau. Apa bedanya memantau sama mendeteksi? Memantau sama mendeteksi. Jadi kalau memantau itu kita tahu secara real time memantau itu. Kalau mendeteksi hanya mendeteksi apakah tetesan infus berjalan atau tidak. Ya, hanya tahu saja. Kalau memantau secara real time. Apa? Mendeteksi hanya tahu apa aja maksudnya? Jadi mendeteksi itu hanya untuk mendeteksi kalau misalnya nih dari infus nih, untuk mendeteksi cairan infus. Jadi hanya definisi kamu mendeteksi itu apa sebenarnya? Mendeteksi itu definisinya apa? Atau yang kamu tahu itu? Jadi mendeteksi itu
tiga bahasa di sini, ada deteksi, ada memantau, ada monitoring. Si saya pantau. Jadi itu hanya tahu gitu Pak, deteksi tidak secara dipantau gitu secara real time lah. Maksudnya gini, kamu harus hati-hati. Kamu sebagai seorang misalnya calon engineer, gitu ya, calon istilahnya peneliti atau pimpinan lah, harus hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan, manakala tidak sesuai dengan apa yang kamu tulis, gitu ya, bahas. Karena kalau misalnya apa yang kamu ucapkan itu harus betul-betul kamu terpikirkan oleh kamu itu nilai kebenarannya, gitu ya. Harus berdasarkan bukti kan, fakta yang ada, gitu ya. Tidak hanya kamu misalnya asal istilahnya apa, aspun, gitu ya. Tuh. Apa itu mendeteksi? Jadi gimana ya kata-katanya Pak? Mendeteksi itu Nanti buka lagi rumus bahasa Indonesia. hanya mengetahui mendeteksi. Ya, nih. Mengetahui. Kamu makanya ada dalam suatu sistem pengaturan atau sistem kontrol ada istilah mendeteksi, ya. Apa sebenarnya yang deteksi, ya? Mendeteksi itu bukan bahasa Indonesia tapi dalam bahasa teknis, gitu ya, istilah membandingkan kan variabel-variabel yang sebenarnya dengan adanya penyimpangan, gitu ya. Mendeteksi itu kan membandingkan atau misalnya variabel-variabel penyimpangan terhadap variabel yang sebenarnya kan. Nah, itu baru. Nah, maksud saya apa di sini kamu itu membandingkan variabel yang sebenarnya dengan variabel penyimpangan yang ada, gitu. Kalau kamu beranggapan mendeteksi jumlah tetesan, gitu ya, dalam per menit, per detik, misalnya per jam, gitu kan. Gimana? Coba. Jadi kalau konsepnya tadi mendeteksi tetesan infus, yaitu karena membandingkan dengan sebenarnya. Nah, saya acuannya pada hardware ini Pak. Iya. Hardware ini. Jadi membandingkan pada aplikasi. Pada aplikasi. Karena ini kan pemantauan infus secara jarak jauh, maka difokuskan kepada aplikasi. Apakah sesuai dengan yang dibaca atau tidak? Karena kan di sini Bukan, saya nggak sesuai dengan kan konsep kamu itu kan si seorang juru rawat atau seorang dokter, gitu ya, tahu ketentuan berapa misalnya yang harus disesuaikan dalam jumlah tetesan dalam per menit, gitu ya, gitu kan? ya, Itu standar, ya, ya, standar yang harus kamu ketahui, ya. Dari mana dasarnya itu? Nah itu dari observasi saya kepada perawat untuk masalah kita. Terus untuk masalah alat, ini saya membaca referensi dari jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah membuat alat seperti ini. Oke, dari perawat, dari dokter, gitu ya. Bukan dari parkir kan? Tukang parkir bukan kan? Bukan kan? Bukan. Berarti kan kamu menanya kepada orang yang sesuai, kan? Karena kalau menanyakannya kamu ke tukang parkir misalnya, itu bisa tidak sesuai, tidak akurat kan, tidak valid kan, gitu ya. Terus juga ada referensinya buku kan? Nah, gitu. Kamu membandingkan itu dengan alat yang kamu rancang kan, sehingga tadi itu terjadi penyimpangan, ya, penyimpangan. Oke. Berikut saya ingin tahu, kamu tadi menyebut nutrisi. Ya. Nutrisi yang Apakah yang kamu ketahui? nutrisi. Jadi nutrisi itu adalah
suatu Apa yang kamu ketahui? Maksud saya gini kan tetesan itu banyak gitu kan, ya air menetes dari ya Pak. terus misalnya apalagi bisa saja tetes. Tapi kamu milih bukan air, bukan oli, bukan oil, bukan minyak, tapi kamu memilih nutrisi kan, Ya, ya. ya. Nah, apa yang sebenarnya yang kamu ketahui dengan nutrisi? Nutrisi itu jadi kalau dari alat ini ya Pak, dari batasan alat ini infus, nutrisi yang diperlukan ya pasien itu adalah contohnya gitu NaCl untuk membantu dalam penyembuhan pasien. Ini kan kalau dalam bahasa ini cairan infus. Iya Pak. Nah, kamu sebut nutrisi kan? Iya. Kenapa? Karena mungkin itu bisa lebih jelas lagi dari perawat ya Pak. Karena kan saya dalam merangkainya dan saya juga membuat ini tuh atas dasar ya infus gitu, infus nggak sebenarnya infus ini sebenarnya. Jadi saya tuh referensi ini saya melontarkan kata nutrisi itu karena dari perawat juga bahwa infus itu mengandung nutrisi yang diperlukan pasien. Maka dari itu jauh dari kata nutrisi saya mungkin kurang tahu. Oke. Alat ini Pak. Ya, maksudnya gini, karena kita akan mendeteksi jumlah tetesan per detik, gitu ya tadi itu, sehingga suatu cairan itu bermacam-macam, ya. Jumlah tetesan per detiknya dalam misalnya. Nah, ini kamu nutrisi. Nah, sehingga arti nutrisi itu kan mungkin kandungan cairan itu di dalamnya yang kamu harus pahami, ya. Seorang engineer calon misalnya elektromedik harus tahu, misalnya bukan hanya si perawat dan dokter, gitu ya. Kenapa harus tahu? Karena kan melihat jumlah tetesannya yang akan kita ketahui, gitu ya. Kalau misalnya oil mungkin lebih glosor, gitu ya. Tapi karena ini ada cairan-cairan nutrisi yang mengandung zat-zat sehingga memiliki jumlah tetesan per detiknya sekian, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kenapa kamu acuannya tadi 500 ml? Karena infus yang standar biasanya yang digunakan pada pasien-pasien biasa yang sakit itu digunakan 500 ml. Karena kalau yang misalnya 200 ml itu hanya obat khusus untuk penurun panas. Karena kan setiap pasien itu pasti tidak akan panas semuanya Pak. Berarti kan ada standar untuk nutrisi yang sakitnya ya biasalah gitu yang diperlukan gitu untuk mempercepat pemulihan penyakit pasien itu sendiri. Jadi standarnya 500 ml, maka dari itu saya menggunakan 500 ml. Boleh nggak saya kalau misalnya tidak 500 ml, 200 ml lah? Nah, boleh Pak. Boleh. Tetapi di sini kan di dalam pembahasan saya membatasi alat ini hanya menggunakan infus 500 ml. Enggak, maksudnya kalau saya gunakan input cairan infus yang 200 ml, Ya. apa mengganggu atau merubah kepada alat kamu atau misalnya konsep program kamu? Oh ya, jelas Pak merubah. Merubah? Ya, karena di aplikasi ini hanya saya mengambil 500 ml saja. Tidak ada fitur yang lain untuk memilih 200 ml. Oke. Saya coba kamu jelaskan kalau saya menggunakan 200 ml gitu ya, bisa sampai merubah kepada konsep kerja alat kamu. Coba saya ingin tahu kenapa alasannya gitu ya. Yang teknis, yang real ya. Bisa sampai merubah kepada kinerja alat kamu. Kalau saya pasang 200 ml gitu ya. Iya. Coba gimana? Jadi kalau misalnya dipasang 200 ml, nah di sini kan ada status cairan Pak. Status cairan ini kan ada, saya udah stuck lah 500 ml satu yang digunakan untuk infus.
Kalau misalnya di sini di hardware menggunakan 200 mili, pasti tidak akan sesuai data nanti volume cairan infus. Jadi kemungkinan bisa jadi ketika ini habis tidak akan terpantau gitu Pak. Karena kan di sini hanya mendeteksi 500 mili. Jadi setengahnya lagi lah. Gitu Pak. Jadi tidak bisa. Tidak bisa Pak. Hah? Untuk mendeteksi volume cairan infus. Kan Kalau tetesan yang kamu deteksi itu kan jumlah tetesannya. Iya, jumlah tetesan. Dan dua Pak, jumlah tetesan per menit. Hah? Dan yang kedua ada volume Pak. Volume cairan infus. Volume cairan infus ketika mau habis, Data dasarnya. mau Gimana? Ini misalnya ya, kan kadang-kadang si infus tidak utuh gitu ya, Iya Pak. tidak utuh. Iya. Oh, misalnya udah ini saya cabut dulu gitu ya, orangnya kemana kan dulu misalnya, tidak utuh kan. Tiba-tiba misalnya saya rubah lagi itu, Ya. si dokter kasih infus lagi, ini masih infus punya kamu. Nah, Nah alat kamu misalnya kalau begitu tidak bekerja, kenapa bisa gitu ya? ya. Karena kan ini untuk ruangan tertentu Pak. Ruangan tertentu. Karena kan kalau misalnya ruangan biasa mungkin saja pasien bisa KR dulu pasti kan dimatiin. Kalau misalnya Berarti kalau di di batasan ruangan masalahnya KCU, dituliskan harusnya kan. ya di sini ada Pak. Saya coba. Jangan sampai nanti misalnya salah gitu ya. Masa sih pasien tidak boleh ke WC dulu atau misalnya dicabut dulu ini? Kira di sini ada batasan masalah Pak. Alat ini digunakan untuk perawat yang bertanggung jawab pada ruangan tertentu Pak. Jadi khusus Pak, karena kan sakitnya yang parah gitu di HCO kan nggak bisa ke air sendiri, pasti kan beraknya pasti di pamper kan. Jadi tidak akan merubah satu institusi ini. Ya kita kan merancang itu ada ininya, gitu ya, ada semacam. Makanya kamu harus jawab teknis, gitu ya. Kan orang yang khusus juga tiba-tiba misalnya orang yang nakal cabut dulu gitu ya. Nanti pada saat si suster misalnya memeriksa, kok ini dia pasang lagi. Nah kalau seperti itu, apa alat kamu sudah tidak berfungsi lagi? Iya. Berfungsi Pak, karena harus riset dari ulang. Riset ulang. Karena kan tadi kalau misalnya ini dimatiin atau dicabut, pasti kan meriset ulang lagi tetesannya. Maksud saya, ya oke lah riset ulang, tapi apa misalnya alat kamu masih berfungsi atau tidak gitu? Jadi ya tidak berfungsi Pak. Masa? Karena ada ini ya harusnya dari nol gitu Pak, dari nol. Hah? Dari awal gitu. Settingan awal kan di sini udah dijelaskan. Atau gini, supaya berfungsi apa yang kamu harus lakukan? Gimana Pak? Supaya alat kamu masih berfungsi Ya. dengan tadi keterbatasan hanya misalnya kurang dari 500 mili gitu ya. Ya. Apa yang kamu harus lakukan? Kurang dari 500 mili, apa yang saya harus lakukan Pak? Ya tadi kamu katakan kan kalau misalnya saya pasang 200 mili Ya. misalnya gitu ya, karena sesuatu hal kejadian saya pasang 200 mili, kata kamu kan kamu tidak berfungsi alatnya kan, di-reset walaupun sudah di-reset juga. Nah saya katakan supaya itu berfungsi apa yang harus kamu lakukan? Ini gini Pak, saya ambil kembali yang tadi karena tidak berfungsi, cuman Pak tidak efisiennya karena kan tadi diaturnya 500 mili Pak. Kalau misalnya infusnya 200 mili ya tidak akan efisien. Lari lagi ke pasien. Ini teknis, gitu ya. Makanya merancang alat atau merancang program, ya. Merancang ini harus juga kan didasari dengan berbagai kemungkinan. Atau misalnya intrap, gitu ya, atau gitu intrap, gitu ya. Sehingga pada saat misalnya terjadi intrap, kamu harus setting kembali sehingga bisa berjalan normal kembali, gitu ya, di intrap. Ya baik di program misalnya atau di intrap supaya misalnya oke. Terus ya kamu menggunakan sensor apa tadi itu? IR observasi. Hah? IR observasi sensor. IR
observer sensor. Apa sebenarnya sensor itu kalau dipandang secara teknis? Jadi sensor itu mengubah energi lain menjadi besaran listrik. Energi Energi lain menjadi besaran listrik. besaran listrik. Iya, Pak. Maksudnya energi lainnya apa? Yang berupa maupun itu gas, air atau apa gitu. Menjadi energi listrik. Iya. Apa yang keluar dari sensor? Tegangan, arus, atau pulsa atau apa? Nah, khusus untuk ini adalah tegangan, Pak. Tegangan. Iya. Keluar dari sensor tegangan. Tegangan. Jadi merubah suatu besaran menjadi tegangan keluarnya. Besarannya apa? Tadi itu jumlah tetesan Ya. atau gimana? Kalau misalnya dia terhalang